teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir bahwa makanan yang telah kita makan itu jalannya kemana ya di dalam tubuh? Nah, kali ini kita bakal seru-seruan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita ikuti perjalanan makanan dari masuk hingga keluar lagi. Pertama, makanan masuk lewat mulut. Gigi bertugas untuk mengunyah dan air liur mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Jadi, mulut bukan hanya untuk mengobrol, tetapi menjadi dapur pertama tubuh kita. Selanjutnya, pada kerongkongan terjadi proses peristaltik, yaitu gerakan otot berkontraksi dan relaksasi secara bergelombang untuk mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Pada proses ini tidak melibatkan pencernaan kimia, hanya saja berupa pendorongan mekanis makanan saja. Kemudian sampailah makanan di dalam lambung. Di lambung, makanan diaduk oleh asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi untuk menguraikan protein menjadi lebih sederhana. Jadi, di lambung itu seperti blender super asam yang ada dalam tubuh kita. Next, makanan menuju ke usus halus. Nah, ini bagian penting banget teman-teman. Di sini sari-sari makanan diserap masuk ke darah untuk menjadi energi. Usus halus dibantu oleh enzim pankreas dan enzim empedu dari hati. Jadi, usus halus itu bisa dibayangkan sebagai pasar besar tempat distribusi nutrisi. Nah, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak bisa dicerna akan masuk ke usus besar. Nah, di sini air akan diserap dan sisanya akan dibuang melalui anus. Jadi, tubuh kita itu pintar banget loh. Yang berguna akan diambil dan yang tidak berguna akan dibuang. Seperti itulah sistem pencernaan bekerja. Untuk menambah pemahaman teman-teman, marilah kita saksikan video berikut ini. Proses pencernaan manusia diawali ketika makanan masuk ke dalam mulut. Makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi dengan bantuan saliva. Masa makanan yang siap ditelan disebut bolus. Lidah mendorong bolus ke arah faring untuk refleks menelan. Sementara laring mencegah makanan ke arah tenggorokan dan akhirnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke arah lambung dengan gerak peristaltik dan selanjutnya akan melalui otot yang disebut esophageal sphincter untuk masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bolus tadi bercampur dengan asam lambung, di mana campuran tersebut diistilahkan sebagai chyme. Chyme akan melalui otot pyloric sphincter menuju rangkaian usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses di usus halus ini dibantu oleh sekresi dari pankreas dan hati. Di sini berakhirlah proses kimia dari sistem pencernaan. Permukaan usus halus ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi, tempat terjadinya penyerapan sari makanan. Setiap tonjolan villi berisi lakteal dan kapiler darah untuk menyerap nutrien atau sari-sari makanan. Nutrien selanjutnya akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa makanan yang tidak diserap akan melalui katup ileocecal valve. Fungsi kolon atau usus besar adalah menyerap air, membentuk vitamin, menghasilkan mukus atau lendir, membentuk dan membuang feses. Akhirnya, rangkaian gerakan peristaltik di usus besar mendorong feses menuju ke rektum dan merangsang refleks defekasi. Baik, dengan memahami sistem pencernaan, kita bisa menjaga pola makan dan kesehatan tubuh dengan lebih baik. Jadi, teman-teman, sistem pencernaan kita itu kayak jalur seru yang dimana dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, tugasnya ini ngapain? Yaitu mengubah makanan jadi energi supaya kita bisa beraktivitas. Terima kasih sudah belajar bersama kami teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan kami tunggu di next video selanjutnya. Sampai jumpa.